Dalam matun itu ada strategi ya. Ya, matun penyiangan itu ada beberapa strategi cara supaya efektif. Efektif itu artinya apa, yang ketika kita melakukan kegiatan matun itu hasilnya itu akan maksimal dan optimal. Banyak sekali caranya ya. Kita tahu bahwa untuk pembersihan gulma itu kan kita bisa menggunakan matun yang secara tradisional ya. Artinya memang dicabut atau menggunakan alat-alat yang sederhana, misalnya cangkul atau apa dan sebagainya gitu. Ada juga yang model penyiangan dengan menggunakan alat ya, alat atau juga yang modern ya, dan tentu ini harus memperhatikan dosisnya, yaitu dengan menggunakan herbisida ya. Bagaimana strategi dalam matun supaya efektif gitu ya, artinya mencabut itu yang pertama itu ya, kan gini ya, gulma itu kan dicabut itu bisa dalam keadaan kuat ya, artinya susah dicabut. Kenapa susah dicabut? Karena sudah umurnya sudah sangat banyak sehingga susah dicabut. Oleh karena itu strategi yang efektif yang pertama dilakukan jika memang kita tanaman padi kita itu banyak sekali rumputnya atau gulmanya, dan kita memilih model yang manual, yaitu dengan cara dicabut gitu. Yang pertama itu adalah pemilihan waktu ya. Banyak strateginya ya, saya ambil dari pemilihan waktu ya. Tentu nanti kan ada pemilihan waktu, ada juga yang menggunakan metodenya, ada juga yang proses pembersihan gulma yang berkelanjutan ya, termasuk nanti istilahnya rotasi tanam dan sebagainya itu, termasuk juga ada penanaman tanaman lain untuk menghambat rumput, berbagai macam cara. Cuma saya ingin melihat dari sisi waktu ya, waktu matun yang tepat itu bagaimana. Yang pertama itu adalah ketika rumputnya itu belum terlalu besar, tinggi, maka itu akan mudah dicabut ya. Maka matun yang bagus itu ketika tanaman padi kita itu berusia 2-3 minggu dulu ya, itu kan masih mudah dicabut. Itu yang waktu yang pertama. Tentu kita kan sudah melakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida yang pratumbuh sudah, tentu itu metode-metode yang lazim dilakukan. Tapi kan dalam prakteknya itu masih tumbuh. Nah, kita mau melihat dari sisi matunnya itu ya. Yang pertama itu adalah mungkin pada usia 2-3 minggu ya, setelah tanam. Itu kan tanaman padinya rumputnya masih kecil ya. Sekali lagi saya fokusnya pada matun ya, belum yang lainnya, belum dengan cara yang lainnya. Kemudian juga disusul pada 4-5 minggu setelah tanam ya. Itu ketika rumput gulmanya tumbuh kembali, itu bisa dilakukan matun lagi. Dan yang ketiga itu adalah pilihan ya, apakah masih banyak, kalau tidak banyak tidak usah. Tentu ini berimplikasi kepada biaya ya, karena tadi itu salah satu kelemahan model matun yang tradisional itu adalah satu pada tenaga kerja, memerlukan tenaga kerja lebih banyak. Tenaga kerja lebih banyak itu berimplikasi kepada biayanya itu ya. Apakah efektif? Ya efektif sebetulnya itu matunnya, karena langsung menuju kepada sasarannya dan tidak berdampak, artinya ramah lingkungan. Tapi ini tidak efisien jika ladang sahabat tani itu luas, itu sangat tidak efisien karena akan luas ya, karena akan memerlukan banyak tenaga, berdampak kepada biaya ya. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lihat teman-teman.